Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Nah, dalam ilmu pengetahuan yang kita pelajari atau dalam masalah keteknikan sebenarnya ada berbagai macam kesetimbangan. Contohnya kalau di termodinamik ada 4 macam kesetimbangan ketika suatu sistem berpindah dari keadaan satu ke keadaan yang lainnya. Salah satunya adalah kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia ini biasanya lebih banyak terjadi pada sistem tertutup. Jadi pada sistem tertutup contohnya kita mulai dari kasus yang paling sederhana. Misalkan ada sebuah gas N2O4, ketika dia mengalami yang namanya reaksi kimia, dia nanti akan terurai menjadi NO2. Nah, tapi berlaku juga proses sebaliknya. Jadi NO2 ini, tadinya yang N2O4, ini menjadi NO2 yang disebut reaksi maju. NO2 atau yang disebut terurai untuk kasus N2O4. Nah, NO2 nanti dia akan membentuk kembali N2O4. Ini yang disebut dengan reaksi balik. Bentukan. Jadi banyak dari suatu reaksi kimia di sistem tertutup itu terjadi yang namanya proses reversible. Proses reversible ini dalam reaksi kimia adalah proses yang bisa berjalan dalam arah yang berlawanan. Jadi kalau tadinya N2O4 bisa jadi NO2, maka NO2 pun yang tadinya uraian dari N2O4 dia bisa balik lagi membentuk N2O4. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pada proses reversible ini yang disebut dengan proses reversible atau berlaku dua arah. Nah, di proses reversible ini yang namanya konsentrasi reaktan, ini misalkan grafik konsentrasi terhadap waktu. Nah, ketika proses kesetimbangan atau reaksi kimia terjadi, konsentrasi dari reaktan yang awalnya banyak, dia akan semakin berkurang. Sedangkan sebaliknya, karena konsentrasi reaktan ini berkurang, dia akan terurai menjadi atau membentuk produk. Produknya ini yang tadinya sedikit, dia nanti lama-lama akan naik, dan pada saat tertentu dia kecepatan reaksinya antara reaktan dengan produk ini akan sama. Nah, kalau kecepatan reaksi misalkan ini konsentrasi terhadap waktu. Misalkan kecepatan reaksi reaktan sama dengan kecepatan reaksi produk. Ini reaktan ke produk, produk ke reaktan yang disebut dengan kesetimbangan kimia atau disebut juga kesetimbangan kimia dinamis. Nah, biasanya dilambangkan oleh tanda panah dua, yang satu ke arah produk, yang satu ke arah reaktan. Nah, contohnya paling sederhana tadi udah dijelaskan, misalkan di persamaan yang pertama adalah proses penguraian dari N2O4 menjadi NO2. Dan di persamaan kedua, ini proses pembentukan kembali NO2 menjadi N2O4. Nah, kalau misalkan ini digambarkan dalam grafik yang sudah
tadi saya gambarkan. Ini jadi awalnya N2O4 ini dia menurun sedangkan yang bersamaan 1. N2O4 menjadi NO2. Yang ini dia persamaan ke 2. Ini bertambah. Nah, di saat kecepatan reaksi maju, ini kalau misalkan kita gambarkan N2O4 menjadi 2NO2, ini bisa dibagi menjadi 2, N2O4 ini reaksi maju, atau dari reaktan ke produk. Nah, yang selanjutnya ada reaksi kebalikannya dari 2NO2 menjadi N2O4. Ini yang disebut dengan reaksi balik atau produk ke reaktan. Nah, yang titik yang ada di sini, ini artinya kecepatan reaksi maju ini sudah sama dengan kecepatan reaksi balik. Jadi misalkan di reaksi maju ada misalkan 5 mol per liter, karena konsentrasi lambangnya atau satuannya sama dengan molaritas mol per liter. N2O4 ke NO2 persatuan second. Nah, ini kalau misalkan sama 5 mol per liter NO2 ke N2O4 per second. Kalau misalkan kecepatannya sama, misalkan awalnya tadinya konsentrasi N2O4 ini banyak, dia semakin turun dan akhirnya pada suatu saat dia tidak kecepatannya akan konstan. Nah, sementara NO2 yang tadinya dia bertambah, nanti pada saat di sini dia akan kecepatan reaksinya dia akan konstan juga. Nah, kalau misalkan sudah tercapai contohnya 5 mol per liter per second N2O4 yang berubah ke NO2, ini sama juga dengan 5 mol per liter per second NO2 yang balik lagi ke N2O4. Ini yang disebut dengan kesetimbangan kimia. Atau yang lebih lengkapnya lagi, kesetimbangan kimia dinamis. Nah, biasanya ini terjadinya di sistem yang tertutup atau tidak ada intervensi dari atau campur tangan dari senyawa-senyawa yang lain. Nah, tapi meskipun kesetimbangan terpenuhi, ini jangan lupa reaksi maju dan balik ini masih tetap berlangsung. Jadi reaksi maju dan balik dia masih tetap berlangsung, cuma kecepatannya itu sama. Kecepatan antara reaksi maju sama dengan kecepatan dengan reaksi balik. Nah, ini dimulai yang titik yang ada di sini. Ini yang disebut dengan kesetimbangan. Nah, selanjutnya
Sehingga dari ciri-ciri yang dijelaskan sebelumnya, ini ciri-ciri kesetimbangan dinamis dalam reaksi kimia atau dalam kimia ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ciri-cirinya, reaksi dia terus-menerus berlangsung. Jadi yang namanya reaksi maju dan reaksi balik ini terus-menerus berlangsung, tapi dengan kecepatan yang sama. Reaksi maju dengan reaksi balik. Yang kedua, kesetimbangan hanya dapat dicapai pada sistem tertutup. Kalau yang tadi berlangsung terus-menerus, ini biasanya yang kedua ini hanya dapat tercapai di sistem tertutup. Kenapa di sistem tertutup? Karena kalau di sistem terbuka bisa jadi ada campuran atau ada intervensi atau campur tangan dari senyawa yang lain. Nah, yang ketiga, ini kecepatan reaksi maju atau tadi dijelaskan juga, ini sama dengan kecepatan reaksi balik. Jadi kalau reaksi maju dari reaktan ke produk, kalau misalkan reaksi balik dari produk balik lagi ke reaktan. Nah, untuk ciri yang keempat, ini biasanya ada konsistensi atau tidak berubahnya sifat fisik. Sifat fisik atau sifat makroskopis atau sifat yang bisa kita lihat, salah satu contoh yang paling sederhananya adalah tidak ada laginya perubahan warna yang menandakan kesetimbangan dalam reaksi kimia tercapai. Contohnya, misalkan awalnya dia tadinya dalam warnanya biru, dan pada saat proses reaksi kimia dia tercapai yang namanya kesetimbangan, misalkan berubah menjadi hijau. Nah, yang ini warnanya tidak berubah lagi. Jadi ada konsistensi warna, dia nggak berubah-berubah lagi. Ini contoh yang paling kecilnya. Ciri yang bisa kita lihat oleh mata kita sendiri, ini adalah perubahan fisik yang tidak berubah lagi. Sedangkan untuk perubahan mikroskopis ini masih tetap ada. Nah, itu ciri-ciri terjadinya kesetimbangan kimia. Nah, ini yang harus dipahami juga, yang namanya komposisi dari campuran. Ini kalau dalam kesetimbangan, ini komposisi tidak dipengaruhi reaksi dari mana. Jadi mau dari reaktan atau produk, dia komposisi akhir ketika kesetimbangan dia akan tetap sama. Contohnya, misalkan kita punya 2 wadah. Ini wadah 1, yang ini wadah 2. Nah, misalkan di wadah 1 ini terjadi proses dari N2O4 ke NO2. Nah, misalkan keadaan awal
Ini konsentrasi N24. Misalkan awalnya konsentrasi N24 dia 0,035 mol per liter. Dan konsentrasi NO2 misalkan awalnya 0 mol per liter. Nah, nanti di keadaan akhir konsentrasi N24 dia akan berkurang. Misalkan menjadi 0,0292 mol per liter. Nah, jadi awalnya misalkan N24 tadinya 0,035 dia turun menjadi 0,0292 mol per liter, sedangkan NO2 yang tadinya 0 mol per liter dia misalkan naik menjadi 0,0116 mol per liter. Ini misalkan di wadah 1. Sedangkan di wadah 2 ini prosesnya kita balik. Ini dari NO2 ke N2O4. Misalkan konsentrasi keadaan awal NO2 awalnya misalkan 0,07. Ini kenapa 0,07? Ini diambil kalau N2O4 diproses di wadah 1 terurai sempurna. Jadi kalau misalkan N2O4 0,035 mol per liter ini terurai secara sempurna, dia nanti akan menghasilkan 0,07 NO2 mol per liter. Makanya kita ambilnya nilainya 0,07. Ini keadaan awal. Nah, sedangkan keadaan awal untuk konsentrasi N2O4 ini misalkan awalnya dia cuma ada 0 mol per liter. Belum terbentuk. Nah, sedangkan keadaan akhirnya NO2 yang tadinya 0,07 dia akan turun menjadi 0,0116 mol per liter. Sedangkan N2O4 dia yang tadinya 0 mol per liter dia akan naik menjadi N2O4 nya naik menjadi 0,0292 mol per liter. Nah, mau di wadah 1 yang proses N2O4 ke 2NO2 ataupun di wadah 2 proses sebaliknya dari 2NO2 ke N2O4, dia akan menghasilkan hasil akhir yang sama konsentrasinya. Yang ada di sini sama yang ada di sini ini bakal sama. Nah, jadi dalam kesetimbangan kimia mulai dari reaktan atau produk, hasil akhirnya ketika tercapai kesetimbangan konsentrasi mau dari reaktan mulainya atau dari produk mulainya ini akan sama.
Nah, selanjutnya untuk mengidentifikasi apakah proses sebuah reaksi kimia dia setimbang atau tidak. Ini bisa kita hitung dengan menghitung konstanta kesetimbangan. Ada 2 konstanta kesetimbangan. Ada KC, ada juga KP. KC ini berdasarkan konsentrasi, yang ini berdasarkan tekanan. Nah, kita mulai dari KC. Jadi kalau misalkan yang digunakan konsentrasi, maka KC ini tetapan kesetimbangan untuk menentukan sebuah reaksi kimia sudah setimbang atau belum. Ini bisa kita gunakan KC. Nah, rumusnya misalkan di sini ada suatu reaksi kimia yang ini jumlah molnya. Nah, rumusnya untuk KC sama dengan konsentrasi dari senyawa. Ini saya jelaskan dulu secara umumnya. Jadi rumusnya itu secara garis besar konsentrasi dari produk totalnya pangkat mol dibagi konsentrasi dari reaktan pangkat molnya. Nah, ini harus dijabarkan tiap senyawa masing-masing. Contohnya kalau kita pakai senyawa yang ada di atas sini, berarti cara menghitung KC-nya atau konstanta kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, berarti C pangkat C kecil dikali D pangkat D kecil dibagi A pangkat A dikali B pangkat B, dimana C kecil, A kecil sampai D kecil ini disebut dengan jumlah molnya, mol perbandingan. Sedangkan A besar, B besar, dan seterusnya ini konsentrasi tiap. Jadi yang di kurung kurawal ini konsentrasi tiap senyawa. Nah, ada yang disebut KC, ada juga yang disebut Ki. Kalau KC ini berada dalam setimbang. Ki juga rumusnya sama. Konsentrasi senyawa produk dibagi konsentrasi senyawa dalam reaktan. Cuma bedanya kalau Ki dia belum tentu setimbang. Nah, gimana cara misalkan kita udah punya nilai awal konstanta kesetimbangan KC awalnya 5. Nah, jadi yang namanya konstanta kesetimbangan ini nggak ada satuannya. Misalkan awalnya 5 dalam suhu tertentu. Nah, ternyata kita mau menambahkan konsentrasi dari produk atau reaktan. Nah, ketika dihitung ternyata dapatlah nilai Ki.
setelah ditambah atau dikurang konsentrasi dari produk atau reaktan. Nah, Q-nya ini kita bandingkan dengan Kc. Kalau misalkan Q-nya lebih kecil daripada Kc, artinya kalau misalkan Q-nya lebih kecil daripada Kc, jumlah molnya, jumlah konsentrasi dari produk ini kurang dari reaktan. Jadi untuk menuju kondisi kesetimbangan akan dihasilkanlah reaktan ini, dia akan membentuk lebih banyak produk. Jadi reaksinya ke arah kiri ke kanan. Jadi dari reaktan ke arah produk. Jadi untuk kalau misalkan Q-nya kurang dari Kc, artinya pada kondisi awal sebelum setimbang jumlah konsentrasi produk itu jauh lebih banyak dibandingkan reaktan, dan untuk mencapai kesetimbangan makanya dia akan lebih banyak menghasilkan, lebih banyak membentuk produk. Nah, sementara kalau misalkan Q-nya lebih besar daripada Kc, artinya jumlah produk ini lebih besar daripada reaktan. Nah, kalau misalkan jumlah produk lebih besar daripada reaktan, maka reaksinya dia akan arahnya untuk mencapai kesetimbangan ini arahnya dari produk ke reaktan. Jadi nantinya hasil akhirnya ketika setimbang akan lebih banyak reaktan dibandingkan produk. Sedangkan kalau Q-nya lebih kecil daripada Kc, di posisi akhir ketika setimbang dia akan lebih banyak produk dibandingkan reaktan. Nah, sedangkan kalau Q-nya sama dengan Kc, artinya ini sudah setimbang. Jadi meskipun di reaksi kimia dalam proses reversible atau proses yang bisa berjalan dua arah, kita tentukan yang namanya produk itu di sebelah kanan, sedangkan reaktan itu di sebelah kiri. Jadi ini reaktan, nah sedangkan kalau yang diketahui adalah tekanan parsial atau tekanan yang berbeda dari tiap senyawa pada saat terjadinya proses reaksi kimia, maka yang digunakan adalah Kp. Jadi kalau Kp yang digunakan tekanan parsial tiap senyawa. Rumusnya tekanan dari produk pangkat molnya tetap dibagi tekanan reaktan.
Nah, terus gimana kalau misalkan awalnya kita tidak tahu apakah reaksi tersebut sudah setimbang atau belum, apakah lebih banyak reaktannya atau produknya. Ini bisa kita perkirakan. Kalau misalkan jadi untuk menentukan lebih banyak reaktan atau produk dalam sebuah larutan misalkan, atau sebuah reaksi kimia, kita bisa lihat dari KC-nya. Kalau misalkan KC-nya sangat besar sampai lebih dari 1000, artinya ini lebih banyak senyawa yang ada di produk. Kalau misalkan KC-nya sangat kecil, kurang dari misalkan 0,001, ini lebih banyak reaktan. Tapi kalau misalkan KC-nya di antara 1000 dan juga lebih besar daripada 0,001 tapi lebih kecil daripada 1000, ini reaktan dan produk sama-sama banyak. Oh ya, tadi belum dijelaskan juga hubungan antara KC dengan KP. Jadi KP juga bisa dihitung menggunakan KC yang sudah dihitung atau yang sudah diketahui. KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta NG. Nah, R-nya ini konstanta gas, satuannya yang ada di sini. Oh ya, di sini harusnya ATM dikali liter, satuan yang benar ya. Nah, delta NG, T-nya ini suhu, delta NG-nya ini selisih mol produk dan reaktan. Ini ya, ini NG. Total mol gas produk dikurang total mol gas reaktan. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Contohnya di latihan 14. Nah, di latihan 14 ini misalkan ada suatu reaksi kimia CO ditambah 2H2 menghasilkan CH3OH. Nah, misalkan dalam keadaan setimbang konsentrasi CO sama dengan 2,58 M,
konsentrasi H2 0,28 M, konsentrasi CH3OH misalkan 2,93 M. M ini artinya mol per liter. T-nya atau suhunya 210 derajat Celcius, atau kalau misalkan kita konversi ke Kelvin jadi 483,15 Kelvin. Nah, yang ditanyakan KC dan KP. Nah, jawabnya kita mulai dari KC. KC-nya ini, nah yang jadi produknya ini kan berarti CH3OH. Berarti kita tulis konsentrasi dari CH3. Atau saya tulis dulu. Konsentrasi produk pangkat molnya dibagi konsentrasi reaktan pangkat mol. Produknya ini berarti CH3OH 2,93. Nah, karena di sini molnya cuma 1, makanya di sini kita tulis pangkatnya 1 dibagi konsentrasi dari CO. Ini saya tuliskan dulu aja deh. CH3OH pangkat 1 dibagi konsentrasi dari CO pangkat 1 dikali konsentrasi dari H2. Nah, karena H2 ini ada 2 molnya, berarti dia pangkat 2. Itu sama dengan 2,93 M dibagi CO 2,58 pangkat 1 juga. Dikali H2 ini 0,28. Nah, ini nanti hasilnya 14,5. Nah, sedangkan untuk menghitung KP, ini bisa digunakan rumus KC dikali RT pangkat delta NG, di mana delta NG sama dengan total mol produk dikurang total mol reaktan. Atau total mol produknya di sini cuma ada 1 dikurang 1 ditambah 2 sama dengan min 2. Nah, ini berarti 14,5 dikali. Nah, nilai R tadi dijelaskan R itu nilainya 0,08
21 Kelvin dikali 483,15 Kelvin pangkat min 2. Hasilnya nanti kita dapat 9,22 kali 10 pangkat min 3. Nah, itu untuk yang latihan 14. Nah, untuk latihan selanjutnya, latihan 15. Nah, ini diketahui H2 tambah I2 menghasilkan 2HI. Nah, jika pada suhu 425,4 derajat Celcius konsentrasi awal diketahui H2 0,005. I2 0,0125 dan HI 0 M. Sedangkan pada kesetimbangan diperoleh konsentrasi iodin I2 0,00772. Tentukan konstanta kesetimbangan Kc dari persamaan ini. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, kita bikin tabel terlebih dahulu. Tabelnya sudah dijelaskan di sini juga. Jadi pada konsentrasi awal jadi ada yang namanya konsentrasi awal, ada yang namanya proses perubahan konsentrasi, ada yang namanya kesetimbangan. Ini dalam M satuannya, juga sama kesetimbangan. Nah, kita tuliskan semua senyawa. Yang ini H2, ini I2, yang ini 2HI. Nah, di konsentrasi awal tadi dijelaskan di soal H2 0,005. Yang I2 0,0125, sedangkan HI konsentrasi awalnya dia 0. Nah, ketika mencapai kesetimbangan, artinya untuk yang reaktan, ketika terjadi proses reaksi kimia, otomatis dia konsentrasinya akan berkurang. Nah, berapa besar pengurangan konsentrasinya kita lambangkan misalkan dengan X. Di sini kenapa minus? Artinya minus di sini adalah H2 yang tadinya 0,005 M
karena dia berada di reaktan, dia nantinya akan berkurang. Makanya dia dilambangkan oleh minus. Nah, yang ini juga kita kasih minus karena I2 masuknya reaktan, artinya ketika terjadi reaksi kimia dia akan berkurang konsentrasinya. Sebesar misalkan sama X juga. Nah, sedangkan yang HI ini karena dia produk, otomatis dia pastinya akan bertambah. Jadi yang produk ini konsentrasi awalnya 0, dia nantinya dia akan bertambah konsentrasinya plus 2X. Di sini kenapa ada 2? Saya tandai 2 ini karena kita lihat koefisien mol yang ada di sini. Perbandingan molnya 2, makanya kita tulis plus 2X. Nah, ketika terjadi kesetimbangan, artinya konsentrasi awal ditambah konsentrasi perubahannya. Nah, karena di sini ditotal semuanya, berarti di sini 0,005 kurang X, yang ini 0,0125 dikurang X, yang ini 0 ditambah 2X. Nah, di soal juga udah diketahui pada kesetimbangan diperoleh konsentrasi iodin sebesar 0,00772. Artinya yang ada di sini ini sama dengan 0,00772. Nah, makanya persamaan yang ini kita gunakan untuk mencari X. Karena X-nya belum diketahui atau seberapa besar pengurangan dari mulai konsentrasi awal dan untuk reaktan dan seberapa besar penambahan konsentrasi awal untuk produk. Ini untuk mencari X. (0,0125) dikurang X sama dengan 0,00772. Berarti X-nya sama dengan 0,0125 dikurang 0,00772. Hasilnya X-nya sama dengan 0,00478 M. Berarti untuk yang ini (0,005) dikurang 0,00478 konsentrasi dari H2. (0,00022). Yang ini berarti konsentrasi dari HI sama dengan 0 ditambah 2 dikali 0,00478 sama dengan 0,00956 M.
Nah, sekarang kita tinggal hitung KC-nya. Berarti KC sama dengan konsentrasi dari HI. Di sini pangkat 2. Dibagi konsentrasi dari H2 dikali konsentrasi dari I2. Karena molnya perbandingannya cuma 1, makanya pangkatnya 1. Sama dengan 0,00956 pangkat 2 dibagi H2-nya 0,00022 dikali 0,00772. Ini konsentrasi dari 2. Hasilnya ini nanti akan sama dengan 54. Itu latihan 15. Nah, untuk selanjutnya pada temperatur 430 derajat Celcius tetapan kesetimbangan KC untuk reaksi H2, I2, dan 2HI adalah 54,3. Diketahui pada eksperimen dengan temperatur yang sama, konsentrasi awal HI, H2, I2, dan HI berturut-turut adalah 0,0623, 0,00414, dan 0,0224. Hitunglah konsentrasi masing-masing spesi pada keadaan setimbang. Nah, di latihan 16 ini jadi minus sama plus ini sebelum kita bisa menggunakan minus atau plus, ini kita tentukan dulu arah reaksinya. Ini kita bisa menggunakan Ki. Jadi diketahui konsentrasi H2 awal sama dengan 0,00623, terus I2 awal 0,00414, dan HI awal 0,0224 M. Yang ditanyakan
H2, I2, dan HI dalam keadaan setimbang. Nah, sebenarnya di latihan 15 pun untuk lebih amannya kita hitung terlebih dahulu Q-nya ya, untuk menentukan apakah yang berkurang produknya atau reaktannya. Karena kita lihat di sini minus atau plusnya ini bergantung Q dan KC. Jadi KC-nya udah jadi kalau misalkan nggak diketahui KC-nya atau KC-nya yang dihitung, kita asumsikan reaktannya yang berkurang, produknya yang bertambah. Tapi kalau misalkan diketahui KC-nya, KC-nya 54,3. Jawab. Kalau diketahui KC-nya, hitung dulu Q untuk menentukan arah reaksi. Arah reaksi ini plus dan minus dalam X. Jadi untuk menentukan plus dan minus ini kita hitung, bandingkan dulu antara Q sama KC-nya. Nah, sekarang kita hitung Q-nya terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan kalau Q itu tidak perlu dalam keadaan setimbang. Q sama dengan produk 0 sama dengan, berarti HI pangkat 2 dibagi H2 I2. Nah, berarti ini 0,0224 pangkat 2 dibagi 0,00623 dikali 0,00414. Hasilnya 19,5. Nah, karena Q kurang dari KC, artinya reaksi ke arah. Jadi kalau misalkan kurang, artinya produknya konsentrasi produk di awal sebelum setimbang dia jauh lebih kecil dibandingkan konsentrasi reaktan. Makanya nanti reaksinya ke arah produk atau dari kiri ke kanan. Artinya ini untuk mencapai setimbang, kalau produknya yang awalnya sebelum setimbang nilainya sangat kecil, artinya produk bertambah. Dan reaktan berkurang. Kalau berkurang artinya minus.
Kalau bertambah artinya plus. Nah, berarti kalau misalkan kita buat tabelnya lagi, seperti di sebelumnya, ini ada konsentrasi awal dalam M, yang ini ada H2, ini ada I2, yang ini ada 2HI. Setimbang. Yang H2 ini 0,00623 pada keadaan awal, yang I2 pada keadaan awal 0,00414, sedangkan 2HI pada keadaan awal dia 0,0224. Sedangkan untuk perubahan tadi jelaskan reaksinya ke arah produk atau dari kiri ke kanan. Artinya yang produk dia akan semakin bertambah. Berarti ini plus 2X terjadi reaksi kimia. Sedangkan yang untuk H2 dan I2 dia akan berkurang. Di sini kenapa 2? Sekali lagi karena koefisien molnya di sini 2. Nah, di sini karena reaksinya dari kiri ke kanan atau dari reaktan ke produk, makanya reaktannya dia berkurang selama proses menuju kesetimbangan. Nah, berarti ketika setimbang yang H2 sama dengan 0,00623 dikurang X ditambah yang ini 0,00414 dikurang X, yang ini 0,0224 ditambah 2X. Nah, sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu nilai X. Nilai X ini kita cari dengan menggunakan KC-nya lagi. Nilai X dicari rumus KC. KC sama dengan HI pangkat 2 dibagi H2 I2. KC-nya ini tadi sudah dijelaskan di soal, nilainya 54,3. 54,3 sama dengan konsentrasi dari HI ketika setimbang yang ini 0,224 tambah 2X pangkat 2 dibagi H2 0,004
H2 kali 0,00414 kurang X. Nah, ini perkalian matematika biasa. Lima 4,3 sama dengan 5,02. Kali ini lima koma nol dua kali 10 pangkat min 4 ditambah 0,0896 X ditambah 4X pangkat 2 dibagi misalnya 2,58 kali 10 pangkat min 5 ditambah 0,0104 X ditambah X kuadrat. Nah, ini bisa kita pindah ruas jadi 54,3 dikali 2, biar lebih luas 54,3 dikali 2,58 10,5 Nah, ini dikalikan terlebih dahulu.
dikali 54,3 2 tambah X sama dengan Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita pasangkan yang X dengan yang X. Yang X kuadrat dengan yang X kuadrat. Yang X kuadrat. Ini X, yang ini X kuadrat. Yang X dengan yang X. Sedangkan yang nggak ada X-nya dengan yang nggak ada X-nya. Nah, nanti hasilnya jadi yang di sebelah kanan dipindah ruaskan ke sebelah kiri semua. Habis itu masing-masing dikurangi dengan pasangannya, yang X kuadrat dengan X kuadrat, X dengan X, yang nggak ada X-nya dengan yang nggak ada X. 0,654 X tambah 8,98 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0. Nah, habis ini baru kita gunakan rumus ABC atau untuk menghitung akar-akar kuadrat. X1 2 sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Yang ini B, yang ini C, yang ini A. Berarti min 0, 654 minus min 0,654 pangkat 2 dikurang 4 dikali 50,3 kali C nya dibagi 2 dikali 50,3.
Nah, ini hasilnya X1 sama dengan 0,0114, X2 nya. Jadi X1 ini yang ditambah, sedangkan yang X2 ini yang dikurang. Nol koma 00156. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kalau misalkan kita lihat, ini konsentrasi awalnya 0,00623. Nah, sedangkan konsentrasi ini harus berkurang. Kalau misalkan kita menggunakan 0,0114, ini tidak mungkin karena nilainya lebih besar dari konsentrasi awal I2 dan H2. Nah, makanya yang paling masuk akal adalah yang di bawah. Nah, kalau misalkan sudah dihitung dapat X-nya, sekarang kita tinggal menghitung masing-masing konsentrasi senyawa pada saat setimbang. Ini misalkan kita tandai persamaan 1. Berarti ini balik ke persamaan 1. Untuk H2 ini sama dengan 0,00623 dikurang X, atau sama dengan 0,00623 dikurang 0,00156, sama dengan 0,00467 M. Nah, yang I2 0,00414 kurang X sama dengan 0,00414 dikurang 0,00156, hasilnya 0,00258. Nah, yang HI sama dengan 0,0024 ditambah 2X ditambah 2 dikali 0,00156 M, hasilnya 0,0255. Nah, ini hasil
akhirnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya kesetimbangan homogen, ada yang namanya kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen disebut homogen karena semuanya terdiri pada wujud fisik yang sama atau fase yang sama. Semua produk dan reaktan berada dalam fase yang sama, gas atau cairan. Nah, kalau misalkan semuanya berada dalam gas, tadi yang latihan-latihan sebelumnya kita semuanya menghitung senyawa-senyawanya berada dalam keadaan gas semua. Ini gas, 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 gas. Nah, cara menghitung KC-nya seperti ini, seperti biasa. Itu kalau kesetimbangan homogen atau berada dalam fase, satu fase. Nah, sedangkan heterogen, semua produk dan reaktan berada lebih dari satu fase. Misalkan yang satu ada yang gas, yang satu ada yang, misalkan dua lagi adalah solid. Maka yang digunakan perhitungan KC-nya hanya KC yang didapat dari gas saja. Contohnya, misalkan ini solid atau dalam fase padatan. Ini berasal dari fase gas. Nah, KC-nya yang digunakan yang ini yang digunakan. Berarti hanya senyawa C dan hanya senyawa D. Nah, kenapa yang digunakan hanya senyawa yang fasenya dalam fase gas saja? Karena kalau kita lihat untuk gas, dia molaritasnya akan berubah. Jadi kalau misalkan bertambah mengalami proses yang namanya reaksi kimia, bisa jadi dia akan bertambah atau berkurang konsentrasinya. Tapi kalau misalkan untuk cairan murni dan padatan, ini konsentrasinya konstan. Makanya kita nggak ikutkan dalam menghitung konstanta kesetimbangan. Ini contohnya ini. Yang pertama 1 mol. Habis itu keadaan awalnya volumenya 38,9 cm3. Ini kalau misalkan padatan ya. Atau cairan murni. Nah, kalau misalkan kita tambah 2 mol. Ini 2 mol, 77,8. Molaritasnya dia masih tetap sama 25,7. Jadi nggak kita ikutkan dalam KC. Kenapa kita ikutkan gas saja? Karena bisa jadi gas itu ketika molnya bertambah, maka konsentrasinya pun bisa jadi akan bertambah atau berkurang. Nah, di latihan yang 17, tuliskan rumus KC dari reaksi kimia tersebut. Nah, karena di sini cuma ada gasnya ada di produk saja, berarti hasilnya sama dengan yang ditulis hanya di produk saja. Berarti konsentrasi NH3 pangkat 2 kali konsentrasi H2SE pangkat 1. Jadi yang ini tidak usah ditulis. Nah, misal yang A-nya dalam fase gas, B-nya juga sama.
tapi yang C-nya ini dalam fase padatan, atau misalkan ya padatan aja deh. Nah, kalau kayak gini nulisnya berarti konstanta kesetimbangan sama dengan 1. Kenapa ditulis 1? Karena di sini dalam padatan. Kan rumusnya produk dibagi reaktan. Jadi tetap mengikuti cara umumnya mengikuti rumus awal, tapi karena produknya berada dalam padatan semua, makanya kita hanya tulis 1. Bagi reaktannya berarti A pangkat A dikali B pangkat B kecil. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Jadi ada beberapa faktor, contohnya sistem harus berubah dalam arah yang berlawanan terhadap gangguan yang kita lakukan. Contohnya kalau kita menambah konsentrasi, misalkan ini ada CuH2O4, ini yang reaktan, ini yang produk. Misalkan kita menambah Cl minus, misalkan untuk CuH2O4 nya biru, yang CuCl nya CuCl4 nya 2 minus. Misalkan yang 1, ini yang 2. Nah, kalau misalkan yang hijau ini CuCl4 2 minnya lebih banyak. Yang ini CuH2O 4 2 minusnya lebih banyak. Yang ini misalkan dalam keadaan setimbang. Nah, misal kita tambahkan Cl minus. Kalau misalkan ditambahkan Cl minus, artinya nanti lebih banyak, artinya banyak CuCl4 2 minus. Nah, jadi kalau misalkan banyak Cl minusnya, artinya banyak Cu yang berikatan Cu dengan Cl minus membentuk CuCl4 2 minus. Nah, kalau semakin banyak yang berikatan dengan CuCl4 2 minus, maka dalam keadaan setimbang CuCl4 2 minusnya lebih banyak dibandingkan CuH2O4 2 plus, atau ini berada dalam yang 2.
Ini artinya menambah reaktan. Kalau menambah reaktan, arah reaksi ke arah produk. Jadi di dalam posisi timbang nanti produknya yang lebih banyak. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita menambah produk, artinya nanti reaksi akan berjalan atau arah reaksinya ke arah reaktan, atau di akhir nanti jumlah reaktannya lebih banyak. Ini nggak ada efek terhadap mereka. Sementara sebaliknya kalau misalkan kita kurangi reaktannya, contohnya kita kurangi ion Cl- dengan menambahkan atom Ag+. Kalau misalkan Cl-nya semakin berkurang atau reaktannya semakin berkurang, maka untuk mengkompensasi kekurangan tersebut, nanti reaksinya dia akan berjalan ke arah produk, ke arah reaktan. Nah, jadi kalau misalkan kita menambahkan suatu zat, maka reaksi harus berlangsung pada suatu arah untuk menghilangkan sebagian tambahan tersebut. Jadi kalau misalkan kita tambahkan reaktan, maka untuk mencapai kesetimbangan reaktan itu harus kita kurangi, atau reaksinya nanti dari reaktan ke arah produk. Sebaliknya kalau kita tambahkan senyawa di produk, nanti senyawa di produknya dia akan kelebihan, makanya nanti reaksinya ke arah reaktan untuk mengurangi produk yang kelebihan. Nah, untuk tekanan, kalau misalkan kita memperbesar tekanan dengan cara memperkecil volume, maka pembentukan gas reaksinya ke arah pembentukan gas dengan jumlah mol yang lebih sedikit. Contohnya misalkan ada 1A ditambah 2B, 3C ditambah 4D. Kalau misalkan kita mengurangi tekanan, memperbesar tekanan, jangan memperkecil volume. Nah, kita ini jumlah molnya kita hitung dulu. Mol 3 ditambah 4 sama dengan 7. Yang ini jumlah mol reaktan sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kalau misalkan kita memperbesar tekanan dengan memperkecil volume, nanti reaksinya ke arah jumlah mol yang lebih sedikit. Atau dalam hal ini karena jumlah mol produk lebih besar dibandingkan jumlah mol reaktan, makanya dia arahnya ke arah reaktan. Sebaliknya kalau memperkecil tekanan, pembentukannya arahnya ke arah jumlah mol yang lebih banyak. Kalau memperbesar tekanan tanpa perubahan volume, ini tidak ada perubahan, konsentrasinya nggak berubah, nggak ada ke arah kiri atau arah kanan, jadi seperti arah sebelumnya aja. Nah, kalau misalkan menaikkan suhu, ada artinya penyerapan kalor. Ini nanti dibahasnya lebih dalam di termokimia. Kalau misalkan meningkat
Jadi nggak ada arahnya ke arah penyerapan kalor kalau misalkan kita menaikkan suhu. Contohnya misalkan ini ada ini untuk volume dan tekanan, ini temperatur, misalkan AA ditambah BB, CC ditambah DD, misalkan perubahan entalpinya sama dengan 5 plus 5 kilojoule. Contohnya misalkan ada reaksi kimia, dia memiliki perubahan entalpinya plus 5 kilojoule. Kalau plus ini artinya endotherm, atau dia akan menyerap panas. Nah, kalau misalkan delta H-nya ini plus 5 kilojoule, kalau misalkan kita naikkan suhunya pada reaksi kimia, nanti untuk mencapai kesetimbangan, prosesnya dia akan ke arah penyerapan kalor, atau kalau suhu ke arah endotherm, atau dalam hal ini ke arah produk. Kalau misalkan kita balik reaksinya, jadi C dan D yang jadi produknya, sementara A-nya jadi dan B menjadi reaktan, delta H-nya dia akan menjadi minus arah reaksi, min 5 kilojoule. Artinya, nah kalau minus berarti artinya exotherm, atau dia mengeluarkan panas. Kalau misalkan dinaikkan suhu, ini nanti prosesnya ke arah tetap endotherm. Nah, tapi kalau dalam hal ini endothermnya bukan ke arah kanan atau bukan ke arah produk, tapi ke arah reaktan. Nanti arah reaksinya ke arah sini. Dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan, terakhir, untuk yang katalis, dia tidak mengubah arah reaksi, tapi hanya mempercepat saja. Dan tidak ada pengaruhnya untuk KC. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.